Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast SMK Islam di Ponorogo, Pusat Keunggulan. Saya Maulana Yusuf Ilham akan menjadi host Anda di acara podcast ini. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial, ini Ibu DRA Dewi Yamina. Ya, selamat datang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Terima kasih, baik sekali. Surprise diundang di podcast ini. Oh iya Bu. Ini juga surprise bagi saya ya, karena pertama kali menjadi host di acara podcast hari ini. Oke, kali ini kita akan membahas beberapa tema tentang pendidikan dan juga menanyakan beberapa pertanyaan dan juga menanyakan pengalaman dari Ibu DRA Dewi Yaminah ini. Oke, Ibu, bisa Ibu ceritakan pengalaman Ibu saat pertama kali bekerja sebagai seorang guru? Ya, terima kasih Yusuf. Ini pertanyaan dasar tapi menarik. Iya. Ya, menarik buat saya. Iya. Karena memang betul ini pertama kali buat saya mengajar sebagai guru. Setelah sebelumnya sekitar 20 tahun lebih ya bekerja di luar. 20 tahun? Betul, 20 tahun lebih bekerja di bidang media. Oh, ya, di bidang media. Betul. Kemudian saya mendapat amanah dari yayasan untuk ikut bersama-sama dengan guru-guru di sini, dengan sivitas akademika di sini untuk di sekolah ini, mencoba mengembangkan sekolah ini. Oh iya. Gitu ya. Nah, gimana pertanyaan tadi ya? Pertama kali mengajar. Iya. Ya, surprise buat Ibu ya. Karena mengajar anak SMK itu ekspresif ya. Iya, Bu. Ekspresif, lebih terbuka. Ya, ada macam-macam anak juga ya yang cukup unik. Betul. Banyak keunikan. Setiap anak memang unik ya. Iya. Dan menantang. Karena itu tadi mereka ekspresif. Anak SMK itu saya kira khas karena mereka ekspresif. Nah, ini juga tantangan buat guru semua, bukan cuma ibu. Semua guru tertantang untuk mendampingi, membimbing agar ekspresi itu ya lebih positif ya untuk kreativitas, untuk inovasi, ya, seperti itu. Oke, terima kasih Bu karena sudah mau menjawab pertanyaan dari kami. Oke, pertanyaan selanjutnya, sejauh manakah peran Ibu dalam mengembangkan dunia pendidikan? Nah, ini dalam banget sih tanyanya Yusuf. Iya. Ibu jadi malu karena udah seusia ini kayaknya apa ya peran Ibu ya? Kayaknya jangan-jangan sepertinya kok belum punya peran apa-apa Ibu ya untuk pendidikan ini ya. Tapi Ibu ingin sampaikan bahwa setiap profesi itu, setiap bidang itu pasti punya perannya masing-masing. Nah, dan beberapa mungkin juga berperan dalam pendidikan ya, ikut menyumbang atau mewarnai pendidikan. Contohnya di bidang media tadi, ya di media itu mungkin Ibu sebagai pribadi tidak punya sumbangan apa-apa, tidak punya peran apa-apa, tetapi sebagai jurnalis ya kan wawancara dengan tokoh gitu kan, tokoh pendidikan misalnya Profesor Arif Rahman. Jadi melalui hasil wawancara itu kan tersosialisasikan pada masyarakat, menjadi informasi buat masyarakat, menjadi informasi buat masyarakat, dan mungkin sedikit banyaknya ya menyumbang, mewarnai pendidikan dari pikiran-pikiran mereka, ya kan, kemudian dari analisa jurnalisnya, ya kan, dari pikiran-pikiran jurnalis yang menulisnya, mudah-mudahan bisa berperan di situ. Iya. Tapi secara pribadi belum. Nah, mudah-mudahan di sini. Ya, di sekolah SMK Islam di Ponorogo ini Ibu bisa berperan. Oke, amin. Oke, Bu, terima kasih karena sudah menjawab. Ya, pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan yang cukup unik. Kenapa sistem pendidikan di Indonesia selalu berubah? Kamu ini pertanyaannya itu loh. Baiklah. Menurut saya, iya, memang perlu berubah. Memang harus berubah. Kan disesuaikan dengan perkembangan zaman ya. Ibu ingin mengajak kamu dan pendengar di podcast ini bahwa melihat lebih jauh, katakanlah pada masa setelah kemerdekaan ya. Iya. Itu kurikulum pertama ya, kurikulum pertama di sini. Kalau tidak salah namanya kurikulum pelajaran, kurikulum rencana pelajaran. Kurikulum rencana pelajaran. Itu menekankan pada pembentukan karakter, ya, pembentukan karakter yang berdaulat, disebutkan menekankan pada pembentukan karakter yang berdaulat dan sejajar dengan bangsa-bangsa lain.
Oh, Ya. seperti itu ya. Kenapa? Pada saat itu kan kita baru merdeka. Iya. Setelah dijajah bahkan ratusan tahun kan. Setelah dijajah baru merdeka, sekolah pada saat itu masih terbatas banget yang bisa bersekolah. Iya. Sehingga orang atau anak-anak kita, anak-anak bangsa pada saat itu masih minder. Nah, kurikulum pada saat itu tentu saja punya pemerintah melalui Kementerian Pendidikan kan tentu saja punya kewajiban untuk meningkatkan rasa percaya diri anak bangsa, ya kan? Iya. Rasa percaya diri, menyiapkan mereka memiliki karakter yang baik, menguasai bidangnya, tapi juga percaya diri bahwa kita kelak bisa sejajar. Kita itu sejajar dengan bangsa lain. Itu contohnya. Iya. Nah, sekarang kita lihat sekarang ini ya, saat ini kita masuki abad teknologi kan? Iya. Ya. Teknologi udah berkembang luas banget ya, Bu. Luar biasa teknologi informasi kan? Iya. Luar biasa. Kita pengen lihat kota di Jepang. Iya. Negara Jepang tinggal klik Langsung aja ya ada. kan? Lewat internet, lewat segalanya sudah ada. Nah, kurikulum saat ini pun menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan perkembangan kehidupan. Jadi menurut Ibu memang harus berubah. Perlu berubah, ya kan? Iya. Tujuannya satu, pasti berubah itu. Tujuannya satu, pasti pemangku kebijakan kita melakukan perubahan itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak bangsa. Iya. Kan? Dan kadang-kadang orang berpikir waktu dulu Ibu muda memang waktu dulu Ibu muda ya, baru kuliah gitu, baru kerja. Apa sih pemerintah kita ini? Ya kan berubah-ubah. Baru 5 tahun berubah, 7 tahun berubah. Rasanya tuh kesel gitu. Tapi seiring waktu Ibu menyadari memang perlu berubah itu. Karena berubah itu kan sebenarnya menyempurnakan. Iya. Ya, menyempurnakan. Dari yang kurang kemudian dilengkapi dengan hal yang baru yang sesuai dengan perkembangan saat ini. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa motivasi Ibu ingin menjadi seorang guru? Memang sebelumnya tidak terpikir Ibu akan jadi guru. Ya, tidak terpikir. Dulu ketika sekolah, waktu masa Ibu ada kewajiban praktek sebagai guru. Betul. Jadi lulus tingkat atas, ya, waktu itu Ibu di pesantren, namanya pesantren Pabelan. Itu sekolah 6 tahun, ya. Sekolah 6 tahun dan di tahun ke-7 itu harus mengajar setahun. Ya, betul, mengajar. Tapi pada saat itu Ibu mengajar, betul. Ibu menikmati mengajar. Tapi tidak berpikir akan menjadi guru. Tidak ingin jadi guru, entah kenapa. Tidak ingin jadi guru. Gitu ya. Kemudian Ibu bekerja, menjadi jurnalis. Dan karena satu hal dan ya saya kira udah masanya juga itu harus pulang ke daerah Ibu ya, ke desa kelahiran Ibu. Iya. Nah, di sini mendapatkan amanah. Jadi Ibu pikir kenapa Ibu tidak mengajar, ya kan? Iya. Saya kenapa hanya katakanlah di kantor saja. Ibu tidak mau, Ibu ingin mengajar. Ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman, ya kan? Selama bekerja punya pengalaman, ya sedikit banyaknya ada pengalaman. Ingin mengenalkan pada siswa-siswi di sini bahwa dunia ini luas, ya kan? Ada banyak profesi di luar yang kita perlu tahu, kita perlu membuka diri. Itu jadi motivasi Ibu ya, ingin berbagi ilmu, berbagi pengalaman kehidupan Ibu ya selama ini. Kemudian juga semangati oleh ada ya di agama kita kan, khairun nasi anfa'uhum linnasi, sebaik-baik manusia yang memberi manfaat bagi sekelilingnya, bagi manusia lain. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, metode pembelajaran seperti apa yang sering Ibu gunakan waktu mengajar? Ya. Buat Ibu sih, Ibu lebih senang kalau metode pembelajarannya yang partisipatif. Iya, ya kan? Mengajak anak-anak aktif. Ya. Jadi guru tidak ceramah aja. Mungkin Ibu juga masih ini barangkali masih ceramah aja ya. Sepertinya masih ceramah, tapi senang sekali kalau misalnya siswa itu lebih partisipatif, lebih terlibat, lebih aktif betul di dalam belajar, ya kan? Karena belajarnya untuk mereka sendiri, ya kan? Iya. Guru itu membimbing, mendampingi, ya kan? Memberi tambahan-tambahan yang diperlukan,
Gitu. Tetapi belajar kalau dari diri sendiri kita sudah aktif, insya Allah akan lebih paham. Ya kan? Kalau kita lebih aktif, terlibat, pasti lebih paham. Oke, terima kasih karena sudah menjawab, Bu. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Apa pesan Ibu untuk para generasi penerus bangsa yang sedang menonton acara podcast ini? Ya terutama buat anak-anak yang masih sekolah ya. Iya. Generasi penerus bangsa, betul. Ibu hanya berpesan belajar dan menjadi kompeten. Ya, belajar sungguh-sungguh dan menjadi kompeten. Artinya dia memiliki pengetahuannya, menguasai keterampilan, kemudian ya menguasai keterampilan dan memiliki sikap kerja yang sesuai dengan ketentuan dunia kerja saat ini maupun terutama yang akan datang. Ini penting banget. Kalau anak bangsa kita kompeten, itu mahal harganya. Kompeten itu mahal, pasti dihargai sangat mahal. Iya. Ya. Kemudian bergaul luas, iya. Bergaul luas itu penting banget. Berteman, bergaul, dan kita jaga pertemanan itu kan menjadi jaringan yang akan memberi manfaat buat kita sendiri. Gitu menurut Ibu. Oke, terima kasih untuk semuanya karena sudah mau berpartisipasi dalam acara ini. Dan juga terima kasih untuk Bu Dewi karena sudah berpartisipasi dalam acara podcast hari ini. Dan juga terima kasih untuk semuanya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini, subscribe channel SMK Islam Diponegoro. Dan juga aktifkan tombol loncengnya supaya bisa lebih tahu lagi beberapa video tentang SMK Islam Diponegoro. Okay, thank you for all. See you later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.